rekam ya kan supaya bisa diupload di YouTube. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله الله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين الله. Ada pertanyaan? Jadi kalau yang belum bisa daftar bulan ini gimana Ustadz? Sebab Aidil belum bisa ngikuti masih di pondok. Bunda, eh, kalau misalnya Aidil belum bisa untuk mendaftar, coba Bunda daftarkan sendiri. Ya, daftarnya nanti Bunda. Gelombang ketiga ini pendaftarannya dari 15 Maret sampai 15 April. Itu gelombang terakhir. 15 Maret sampai 15 April. Coba nanti Bunda di daftar sendiri, kemudian nanti ujiannya di awal Mei. Ya, ujiannya di awal Mei. Itulah yang bisa kita lakukan. Nanti akan kami kasih tahu bagaimana. Ada trik, ada cara-caranya Bunda, cara mengisi ini. Kalau misalnya tidak paham, nanti kita sama-sama akan kita apa namanya kita isi sama-sama. Ya, untuk sementara karena anak-anak kita masih ujian di pondok, ya, kita nanti akan buat ke gelombang ketiga. Ya, gelombang ketiga. Kan nanti anaknya kan ini Bu, anak kita kan nanti liburan di rumah kan. Nanti di liburan puasa kan pasti ada di rumah. Kita tetap ada bimbingan sampai Lebaran ini, bimbingan kita. Ya, sampai Lebaran. Lebaran mungkin libur 3 hari, baru tuh belajar lagi. Ya, untuk persiapan ujiannya. Karena kita mau menuntaskan level 4. Ya, mudah-mudahan kalau ada waktu kita tuntaskan level 4. Ini sudah masuk Maret, tanggal 2 Senin. Sama-sama Bunda. Kalau kan harus pakai ijazah, sedangkan saya belum ada ijazah. Jadi Bang Sahzawan pakai raport. Raport kelas 12. Ya, raport kelas 12. Pakai aja itu. Halaman depan dan transkrip nilainya di semester 1. Baiklah. Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10 tentang kisah-kisah di negeri Arab. Oke, akan saya tanya sekali lagi kepada abang dan kakak. Ujian tahdid mustawa ada berapa komponen? Lima Lima, Ustaz. Kak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pintar kalian. Luar biasa. Ada 5 komponen dalam ujian tahdid mustawa. Yang pertama adalah istima. Mendengarkan orang Arab ngomong dan berbicara. Nanti setelah Lebaran kita akan membahas soal-soal istima. Soal-soal mendengarkan. Ada orang Arab ngomong. Kemudian nanti jawabannya itu bentuk pilihan ganda atau benar salah. Ya, pilihan ganda benar salah. Tidak ada uraian mahua mahia uskur kaipa limaza maza nggak ada. Ya, semuanya murni pilihan ganda dan benar salah. Ini tidak kita bolehlah kita bahas ini supaya memperkaya bahasa Arab kita. Apa arti yatufu? Ya, yakifu, yajlisu atau yasiru. Silakan. Yatufu. Yatufu kan tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi. Ya Kaifu Ustaz. Nah, yatufu. Apa artinya? Yakin. Yakifu Mengelilingi. Yakin. Hah? Yasiru. Mengelilingi. Iya, iya. Ini di antara Yes. 3 ini mana yang cocok? Yasiru. Yasiru, Yasiru. pintar Bang Ya Fadil. sih Ustaz. Yasiru. Ya. Yasiru. Antonim iktaroba, ibtaada, dana atau zuharo? Tak ada. Ibtihadi. Ya, Ada. betul, ibtaada. Ada. Jamak kalimat al-badiyah. Ba al-biyadu. Al Hah? Albia. Apa namanya? Al-bawadi. Alba Al-bawadi. Albawadi. Al-bawadi. Mufrad kalimat syawari'. Syari'un. Syari'. Syari'un. 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 Syari'un, jamaknya syawari'. Ini untuk memperkaya saja meskipun ini ada di komponen istima yang mendengarkan. Ini hanya memperkaya saja. Kemudian amanan kakak, ini yang selalu ditanya, Ustadz, kisi-kisi muhadasah lah Ustadz. Aduh Ustadz, kisi-kisi muhadasah. Nanti kita akan sampaikan apa-apa saja muhadasah-muhadasah yang selalu keluar itu. Ya, ujian muhadasah adalah komponen juga di antara 5 komponen ini, yang mana dia harus berbicara di hadapan pengujinya dengan bahasa Arab.
dan pertanyaannya itu gampang-gampang ya tentang keadaan kita sehari-hari. Nanti kita akan bahas habis apa namanya? Habis Lebaran ini ya. Aman pokoknya insya Allah. Ini cerita tentang kisah Umar bin Khattab, kemudian eh, cerita tentang kisah-kisah Arab kuno, nanti bisa dilihat di atas. Nah, komponen yang ketiga adalah al-qiraah. Oh, ujian tadat mustawa 1 hari. Hanya 1 hari saja. Ya, dari pagi biasanya jam 10 sampai maghrib. Loh, kok lama kali Ustaz? Iya, yang bikin lama itu menunggu giliran ujian Sapahi. Itu yang paling lama. Ya, menunggu giliran ujian Sapahi. Ya, itu yang paling lama. Makanya sampai maghrib pun bisa. Nah, komponen yang ketiga yaitu kiroah, yaitu membaca. Kita baca ini semuanya, baca, 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 baca. Kemudian setelah dibaca nanti ada pertanyaan tentang kiroah ini yang berbentuk ya wacana seperti ini. Kemudian nanti jawabannya benar salah atau pilihan ganda, ya A B C D A B C D. Trik-triknya nanti akan kita sampaikan seminggu sebelum ujian. Nanti kita akan adakan perkumpulan khusus habis Lebaran ini yang akan mengikuti gelombang kedua ini. Nah, trik-triknya nanti akan kita sampaikan gampang, ya, gampang sekali nih. Kemudian, nah ini kita masuk yang selalu keluar itu yaitu sinonim dan antonim. Mulai tanggal berapa? Nah, kita belum tahu Bang Abdi, zikirillah kapan mulai ujiannya. Kita masih menunggu keputusan yang tadi ada foto tadi, ya foto saya sama ini yang di depan markas Zaid, itulah keputusannya. Nanti mungkin keputusannya itu setelah tanggal 15 Maret. Baru nanti ditentukan kapan, diputuskan kapan nanti ujian di awal April ini. Oke, ini tentang masalah antonim. Sudah tahu kan gimana triknya? Antonim, infaroda. Kalian carilah di sini. Eh, karena di sini nggak ada fi'lul madi kecuali infaroda. Otomatis di sini pun nggak ada fi'lul madi kecuali, infaroda apa? Cari sini. Ijtama'a. Ijtama'a. Ijtama'a, Ustaz. Jamaah. Itu triknya ya. Itu triknya. Ini adalah fi'lul madi diakhiri dengan fathah. Al-mabni. Ini juga fathah. Bidakhilihi, ayo. Bikhariji. Ah, Bikhariji. aman, diawali dengan bi. Diawali dengan bi. Bi itu harfu jarrin. Dia majrur, majrur. Oke, ya arifu ini fil mudhari. Cari di sini mana fil mudhari? Yusi'u. Yajhalu. Ah, Yajhalu. ya Ya jahalu. jalu. Ya arifu Ya jalu. fil mudhari, ya jahalu fil mudhari. Nanti tinggal satu inilah. Nuhsinu, nusi'u. Nusi'u. Ini ya. Fi'ilul mudhari nuhsinu wa nusi'u. Oke, mantap. Mantap Rina. Oh, oke. Kemudian ini adalah eh, ya sama tadi seperti istimak tadi. Ya, kita akan memilih memilih jawaban-jawaban di antara ini yang mana yang benar. Antonim kata saat, silakan. As-sunat. As-sunat. Betul. As-sunat. As-saat itu As-sunat. jelek, As-sunat. as-sunat itu bagus. Sinonim kalimat sawabika. Jazauka. Jazauka. Jaza, jazauka Uka. betul. Jazauka. Sinonim itu pahala ya. Pahala jazauka betul. Jamak kalimat sabil. Musabilun. Musabil. Sabilun Musabil. jalan. Subulun Ustaz. Subulun. 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 Mufrad kalimat rifaqin. Rifqun. Rifkun. Hmm? Rofik. Rofik. Iya, sahabat Rafiq itu rifaqun. Rifq, sahabat. Ya. Hubungan antara bahagia dan tak bahagia adalah hubungan apa? Mudad Ustaz. Adab. Tadun. Antonim. Tolong. Nah, itu artinya bahagia, sun itu artinya putus asa atau tak bahagia. Oke, kemudian hubungan antara teman dengan teman adalah hubungan Turadipun. saya sinonim, ya, sinonim. Betul, 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 betul. Luar biasa untuk semuanya. Antum sangat luar biasa. Allah, Allah, Allah. Udahlah, langsung aja kalian ke masjid sana. Oke, ini kita ke jamaknya. Farosuhu. Apa arti farosun? Ada yang tahu arti farosun?
Kuda Ustaz. Kuda, betul. Kuda, Farosu, Ustaz. betul. Farosuhu. Jangan Apa lagi. jamak farosun? Ada yang tahu? Furusahun. Hah? Furusa. Furusun. Urusun. Furusun. Oke. Eh, berarti kita pakai domir ya. Ini sesuai dengan domirnya abang-abang dan kakak-kakak. Karena dia pakai domir di sini. Tuh. Oke. Jadi farosun furusuhu. 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 Oke. Furusatun. Furusuhu. Rifaquhu, silakan. Apa mufradnya? Rafiquhu Ustaz. Rafiquhu. Rafiquhu. Rifqatun. Rafiquhu. Rafiquhu. Khaimatun, silakan. Apa jamaknya? Khaimatun. Ya, betul. Khaimatun. Khaimatun. Qaimatuhu. Siyabuhu, apa-apanya? Mufradnya? Thawbuhu Ustaz. Saubuhu. Betul. Saubuhu. Baju. Syatun, ayo. Saibun. Syatun ini kambing. Apa jamak syatun? Satatun. Hah? Syatun, Ustaz. Bukan, bukan. Apa jamak syatun? Syatun. Ayo, ayo. Syatun. Syatun. Nah, kita skip dulu, skip. Ashabuhu, silakan. Sahibuhu. Sahibuhu. Oke, sohibuhu. As-silahu, silakan. As-silah. Silahatun. As-lihatu. As-ilatu. Al-aslihatu. Asli. Oke. Wuzara'uhu, menteri-menterinya. Apa mufradnya? Wa. Wah? Wuzra'atun. Ya, Wazuruhu. waziruhu. 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 Tar. Waziruhu, menterinya. Waziruhu. Oke. Syakhsun, silakan. Ashkhas. Ashkhas. Ashkhun. Terakhir, ayyamun. Yaumun. 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 Ya, pinter ya. Syatun? Apa satu nih? Apa? Syatun. Syiatun. Hah? Syiatun. Betul itu. Syatun. Syiatun. Bentar lah. Bisa dilihat lagi? Bisa dilihat di mana di kamusnya? Syiatun. Bentar. Apanya jawabannya? Syiatun. Bukan syatun. Ada lagi? Syau'un. Syau'un. Kok syau'un? Syiyahun. Syau'un. Syiyahun. Oh, Syau'un. Syiyahun. Nanti dia apa ya? Nanti dia di kamus ya. Syiyahun ya. Syau'un. Syau'un. Mantap, Rina. Insya. Oke, siap. Oke, kemudian kita masuk ke nahu ya, al-asalib wa tarakib ya. Mari kita lihat bersama-sama abang dan kakak. Ya, mari kita lihat bersama di sini. Bentar dulu. Oke, kita lihat sama-sama ya. Ini kemungkinan tentang maf'ulun bih. Fahima fahdun ad-darsa, maf'ulun bih. Fahima fahdun ad-darsaini, maf'ulun bih. Ya kan? Fahima fahdun ad-durusa, maf'ulun bih.
Kafa'al mudirul amilina. Ya, direktur itu menggaji para karyawan. Amilina, maf'ulun bih. Jadi sini dapat kita ketahui maf'ulun bih itu apabila dia mufrad, dia diakhiri dengan fathah. Apabila dia musanna, diakhiri dengan iya dan nun, yain. Kemudian apabila dia jamak taksir, diakhiri dengan fathah. Dan apabila dia jamak muzakkar salim, diakhiri dengan ya dan nun. Ya, ya dan nun. Ya dan nun. Kita lihat yang untuk muannas ini tadi muzakkar, ini muannas. Qara'a Aliyun qissatan. Oke, maf'ulun bih. Qara'a Aliyun qissataini, maf'ulun bih. Qara'a Aliyun al-qisasa, maf'ulun bih. Kafa'atil muallimatul mujtahidati. Itu adalah tanda-tanda dari maf'ulun bih, mansub, ya. Maf'ulun bih kalau dia ismul mufrad dalam bentuk muannas qissatan, dia di atas ta marbutoh tan, ya, tan. Qara'a Aliyun qissataini. Kalau dia musanna muannas tinggal namakannya dan ta, taini. Kalau dia jamak taksir al-qisasa. Ya, sebagaimana tadi ad-durusa sama. Nah, kalau dia jamak muannas salim, nah ini kan tadi jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim mansubun wa alamatun nasbihi apa nih, Bang? Kakak-kakak, alamat Kasrah. nasabnya apa? Kasrah. Ya, alamat nasabnya adalah Kasrah. kasrah. Nah, ini kita bahas tentang maf'ulun bih. Maf'ulun bih adalah isim mansub, ya, yang mana dia menunjukkan sesuatu yang terjadi akibat perbuatan atau pekerjaan si pelaku, ya. Akibat perbuatan atau pekerjaan si pelaku, ya. Kalau maf'ulun bih mansub sampai hari kiamat, mansub daiman sampai hari kiamat. Nah, maf'ulun bih dinasabkan dengan fathah apabila dia mufrad, ismul mufrad atau jamak taksir. Oke. Nah, maf'ulun bih dinasabkan dia dengan kasroh apabila dia jamak muannas salim. Maf'ulun bih dinasabkan dengan ya apabila dia musanna atau jamak muzakkar salim. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita langsung ke tadrib atau ke tamrin. Silakan pilih yang ini. Qara'a Badrun. Nomor 1. Qara'a Badrun. Pilih antara 4 ini. Qara'a Badrun. Tabaini. Kita Tabaini. Kitabaini. Betul. 2 kitab. Yarhamullahu Al-Muslimin. al-muslimina. Betul. Muslimin. Akalat Hindun. Tufahataini. Iya, 2 apel. Tufahataini. Ataini. Betul. Alajatit tabibatu. Al-Maridatu. Al-maridatu. Dotu. Al-maridati. Ya, orang yang sakit. Oke, itu tamrinnya. Semuanya sudah bisa menjawab, alhamdulillah, tentang maf'ulun bih dan bisa menentukan mana tanda-tanda maf'ulun bih atau mansubnya. Nah, ini tadi qissataini al-muallimatain. Oke. Nah, kita untuk langsung ke i'rabnya. Caranya adalah aqabal qadi al-lissaini, 2 pencuri. Ya. Hakim itu menghukumi 2 pencuri. Mana di sini maf'ulun bihnya? Al-lissaini. Apa tandanya? Al-Lisaini. Ya. Al-Lasaini. Oke. Nomor 2. La'ibat tiflu al-qurata. Mana maf'ulun bihnya? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Oke, pintar. Apa tandanya? Fathah. Al-fathah. Pintar. Nomor 3. Zara'a al-fallahul qamha. Mana maf'ulun bihnya? Al-Qamha. Nah, apa tandanya? Fathah. Fathah. Al-fathah. Betul. Ini al-qamha. Ba'at tajiru as-sil'ata. Mana maf'ulun bihnya? As-sil'ah. Sil'ata. As-sil'ata. Apa tandanya? Fathah. Fathah, Ustaz. Oke, paten. Mantap. Kita lanjutkan di bawahnya tamrin yang lain.
Kharajtu minal bait. Nah, ini adalah majrur bi harfil jar. Nah, ini sudah tentang majrur lagi nih. Ya, gampang lah ya kan? Gampang. Kharajtu minal baiti, jar majrur. Al-ma'u fil kubi, jar majrur. Assalamu alal mu'minina, jar majrur. Alhamdulillahi, jar majrur. Qala Allah Ta'ala wal asri, jar majrur. Ini waw qasam ya. Waw ada apa? Waw sumpah. Dhahabtu ilal ma'hadi, jar majrur. Sa'altu 'anil kitabaini, jar majrur. Anta kal asadi, jar majrur. Katabtu bil qalami, jar majrur. Ishtaraitul qalama minal maktabati, jar wa majrur. Majrur biharfil hajar. Di antara apa min anwa'il jar al jarru bil harf. Jadi jar itu banyak ya. Jar itu banyak macam-macamnya. Di antara macam-macam jar itu adalah jar dengan huruf, diakibatkan dengan huruf ya. Majrur bil huruf yaitu ismun majrur yang didahului oleh harfu jar. Jadi al-majrur bil huruf adalah isim majrur. Ini adalah isim ini. Ini namanya isim majrur. Cuma isim majrur, isim majrur. Yang didahului huruf jar. Ini huruf jar. Ini huruf jar. Ini huruf jar. Ya, ini huruf jar. Ini huruf jar. Waw huruf jar. Didahului oleh huruf jar. Nah, huruf jar itu ada min, ila, fi, an, ala, al-kaf, alam, alba, waw, al-qasam. Ada lagi ta, al-qasam. Billahi, tallahi, ba, al-qasam. Oke, kita sama-sama mengisi huruf jar yang ada di sini. Syaribtu, Min Bil ma'in ma'i. na'il. Nil. Bil ma'i. aku minum Bil dari ma'i. air. Ya, min ma'in nil. Li'anna ta'mahu, rasanya Kal. kal asali, betul. Ini kita tulis dulu ya. Kal. Ya betul, kal asali. Aku minum, kita buat min sini ya. Syaribtu min ma'in nili. Karena rasanya seperti madu, kal. Wa indama wasaltu, wasala ila Ila. zatil nili. Ayo. Bi. Bi. Ustaz. Aywa, Masya Allah. Bisayyarati waqaftu, Ila. saya berdiri. Hafatu adalah Fi. ketika. Fi. Fi Fi, hafatihi, betul. Faqad katabtu fiqratan. Aku menulis tentang apa tentang? Anin nahri. Ba'da an qara'tu anhu. Alah. Minal ya. Aku menulis salah satu fakrah tentang sungai setelah aku membaca tentangnya. Alal. Anil kutubi. Fil Bil kutubi. kutubi. Qara'tu anhu fil kutubi. Kutubi. Oke. Fil lagi. Nanti juga ada juga seperti ini bentuk soalnya di tahdid mustawa. Tinggal nanti dipilih pilihan berganda huruf-huruf jar yang sesuai dengan kata-kata ini. Oke. 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 Kita masuk ke balagoh. Tapi besoknya kita apa? Balagoh biar lebih fresh ya. Gak usah dicampur-campur ilmu itu, payah nanti kepala kalian. Jadi kalau nahu sudah, besok kita akan membahas balagoh. Ini ada hakikoh, ada tashbih, ada majas, ada kinayah. Jaz. Karena kita banyak yang sulit membedakan tashbih, sulit membedakan majas, dan sulit membedakan kinayah. Padahal majas dan kinayah ini adalah bentuk dari tashbih. Ya, adalah bentuk dari tashbih. Nanti kita akan bahas. Udah masuk ilmu bayan besok kah? Ilmu bayan. Ngeri ya. Udah masuk ilmu bayan kita. Baiklah anak kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf bila ada kesalahan.
Dan kita akan jumpa lagi esok hari di pukul 9. Kita akan membahas balagoh. Yang nggak paham balagoh jadi paham balagoh. Iya, betul tuh bilang. Yang nggak paham Insya balagoh Allah. jadi paham balagoh, ya kan? Karena kita sudah membahas paling dasar. Ini sudah mulai dia naik di atas dasar. Mudah-mudahan abang dan kakak semuanya paham dan dapat meraih tingkat tertinggi di dalam level-level tahdid mustawa ini. Amin ya rabbal alamin. Oke. Amin. Terima kasih Bang Dana di sini, ada Bang Dana, ada Bang Fadli, ada Bang Al Hafiz, ada Huawei. Siapa ya Huawei? Oh, Huawei dia ya kan, Huawei dia, Huawei di HP-nya. Ada Kak Nisa, ada Kak Alsa, ada Kak Naila, ada Bang Alpi, ada Bang Abdul Aziz, Ibu Asmawati Saragi, ada Bang Indra, ada Bang Robi, ada Bang Sazawan, ada Wan, ada Bang Desta Bintang, ada Kak Azhara Humairah, Kak Naili, Bang Andre Putra Utama, Bang Desta Bintang, ya Bang Kak apa? Bang Andre, Kak Uzma dan Abang Abdi Zikrillah, Kak Naidi juga di sini ada, Kak Zahra juga ada di sini. Terima kasih. Besok kita akan jumpa lagi. Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan Insya Allah. Amin. kemudahan dalam menjawab ujian-ujian di tahdid mustawa ini. Wallahul Amin. muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allah 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 Allah. Fastabiqul khairat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang, nampak nggak ini semua ini? Apa namanya pembahasan kita? Nampak. Nampak Ustaz. Allah, Allah, Allah. Ya, terima kasih Nampak, Kak Ustaz. Okta dan abang-abang yang lain. Oke, untuk memahami balago kita sudah dari tingkat dasar lautan, sudah naik ke tingkat di atas dasar lautan. Allah, Allah, Allah. Kan ada dasar lautan, ada di atas sedikit dasar lautan. Nah, ini kita di atas dasar lautan. Biar kalian memahami apa sebenarnya balago itu. Mari kita membedakan antara 4 hal ini di dalam ilmu balago. Pertama, hakiki. Huwa rajulun karimun. Dia adalah lelaki yang pemurah. Lelaki yang mulia. Ini maknanya hakiki, nampak dan jelas. Ya, nampak dan jelas. Tidak perlu apa namanya berpikir panjang untuk mencerna apa makna dari hadza rajulun karim. Yang kedua, nah ini baru. Yang kedua, tangannya seperti awan. Nah ini kalau yang kayak gini barulah main balagohnya itu ya kan. Barulah main balagohnya itu. Kedua tangannya bagaikan awan. Nah, ya kan? Barulah main balagoh kita di sini kalau udah bagaikan laksana, engkau laksana bulan. Allah Allah, itu baru main main balagohnya, ya kan? Kalau ada kata-kata laksana seperti bagaikan, sebagaimana, nah itu baru masuk balagohnya, ya kan? Nah, kalau penyerupaan seperti ini, ya, sebuah benda diserupakan dengan benda yang lain, ya, sebuah benda diserupakan dengan benda yang lain, nah ini namanya tasbih. Apa namanya, Bang Kakak? Tasbih. Tasbih. Engkau laksana bulan. Allah, Allah, Allah. Anta kal qamari. Anti kal qamari. Yaitu adalah tasbih, ya, menyamakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain, ya, sesuatu yang lain. Nah, ada yang mengatakan ketiga, aku melihat lautan, ya, aku melihat lautan lagi membagi kebaikan dengan harta, ya judu apa namanya baik, ya. Aku melihat lautan yang baik membagi harta. Lautan. Aku melihat lautan. Aku melihat lautan lagi bagi-bagi sembako. Aku melihat lautan lagi bagi-bagi Jijik nengok M Dan.
Aku melihat lautan lagi bagi-bagi harta. Ngeri kan? Hmm. Ini namanya majas. Apa bedanya dengan tasbih, Ustadz? Tasbih, dia nggak pakai rukun tasbih. Tasbih tidak pakai rukun tasbih. Ini musyabbah bihi, ini adalah alatut tasbih. Ini adalah yang diserupakan, ini yang diserupakan dengannya, ini adalah alat apa namanya adawatut tasbih. Sedangkan majas tidak pakai begini, nggak pakai rukun-rukun tasbih. Ya, majas tidak pakai rukun-rukun tasbih, dia langsung sebenarnya. Nah, meskipun, ya sekali lagi kami sampaikan, majas ini awal mulanya adalah tasbih. Ya, awal mula dari majas ini adalah tasbih. Ya, ini ro'aitu bahron. Ya, ro'aitu bahron ini di dalam bahasa Arab dia seperti laki-laki yang ilmunya tak bertepi. Ulama yang ilmunya tak bertepi bagaikan lautan. Ini awal mulanya tasbih. Contoh ya, ini sebelum ada sebelum ada majas ini, dia ditasbihkan dulu. Misalnya, Ustazi, Ustazi kalbahri fil ulumi. Nah, guruku bagaikan lautan dalam ilmu pengetahuan. Ya, bagaikan lautan. Berarti ilmunya banyak, tak bertepi. Nah, karena guru tersebut digelar dia dengan bahrun, maka mainlah majas. Ya, ya. Mainlah majas tadi. Dia menggunakan bahrun. Dia menggunakan bahrun yang menandakan bahwasanya bahrun tersebut adalah ustadzku itu. Itu. Ketika disampaikan ustadzku dengan kata bahrun, semua orang paham. Oh, itu ustadz si fulan itu, ustadzku. Ya kan? Ustadzku. Nah, mari kita contoh yang lain dari majas ini. Majas ini awal mulanya dari tasbih. Ya, yang pakai rukun tasbih ada musyabbah bihi, ada waktu tasbih. Nah, ketika dia pakai majas, dia nggak menggunakan musyabbah, dia lebih cenderung menggunakan musyabbah bihinya nih. Nih, dia lebih cenderung menggunakan musyabbah bihinya nih. Ini musyabbah bihi. Di majas dia lebih cenderung menggunakan musyabbah bihi. Ya. Misalnya ro'aitu sahaban yamshi alal ardi. Aku melihat awan tersebut berjalan di atas bumi. Nah, ketika antum katakan ini adalah awan yang mana ini? Awan yang mana? Karena sebelumnya sudah antum jelaskan, amanan kakak jelaskan bahwasanya awan itu adalah tangannya si fulan itu bagaikan awan. Tahu awan kan? Awan itu ya, kalau kita lihat apa itu awan, fungsi awan. Awan itu di langit berarti orang lelaki yang mulia, ya kan? Kemudian dalam awan tadi itu banyaklah air yang terkandung di dalamnya sehingga menurunkan air hujan dan air hujan itu adalah sumber rezeki. Jadi itu dia maksudnya. Aku melihat apa namanya? Aku melihat as-sahab. Ya, as-sahab itu awan berjalan di atas bumi. Jadi sekali lagi kami sampaikan amanan kakak, kalau majas itu sekali lagi lebih lebih dipahami lagi beda antara tasbih dengan majas. Tasbih harus pakai rukun. Ada musyabbah, ada musyabbah bihi, ada tut tasbih. Nanti ada lagi namanya wajhu syibihi. Ada fi di sini. Ini wajhu syibihi. Sedangkan majas ini diambil dari musyabbah bihinya. Inilah majas itu. Inilah fokus dari majas. Dia ngambil dari musyabbah bihinya. Inilah fokusnya musyabbah bihi. Makanya ketika diletakkan di majas, musyabbah bihinya yang bermain. Ra'aitu bahron yajudu bil mali. Ya, contoh yang lain, contoh yang lain yang selalu abangan kakak pelajari di pesantren, ya. Anta kal asadi, ya kan? Ini yang di pesantren, fis syajaati, fi
asy-syaja'ati. Ini adalah permainan tasbih. Anta musyabbah, al-asad musyabbah bihi, kaf adatut tasbih, fi syaja'ah, wajhu syibhi. Pertanyaannya, kalau majas dia pakai apa? Di antara contoh ini. Di antara kalimat anta kal asadi fi syaja'ah, kalau di majas dia menggunakan kata apa? Halo? Ya Ustaz. Iya. Kalau di majas, di tasbih ini anta kal asadi fi syaja'ati, yang fokus utama dari majas itu apanya? Di contoh kalimat ini. Kah. Hmm? Al Bisa jadi. al Bisa al jadi. asad, singa. Nah, inilah fokus utama dari majas itu. Contohnya ya, contohnya ro'aitu asadan Doa itu. yuqatilu. Inilah fokus dari majas. Aku melihat singa itu lagi berperang. Aku melihat singa itu lagi berperang. Siapakah singa itu? Ya, kamu singa itu. Kamu itu pemberani bagaikan lion, bagaikan singa. Inilah majas. Jadi fokus majas itu di musyabbah bihnya. Ya, di musyabbah bihnya. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Hah? Insya Allah. Bisa Insya Allah, Ustaz. kalau misalnya ini bisa nanti lihat di apa namanya? Bisa nanti lihat di rekaman, bisa diulang-ulang biar membedakan mana tasbih, mana majas, ya. Majas itu adalah bagian dari tasbih tapi yang diambil adalah musyabbah bihnya. Yang diambil adalah musyabbah bihnya. Nah, yang terakhir adalah kinayah. Yang terakhir adalah kinayah. Iya. Nah, kinayah itu adalah semacam sindiran. Ya, kata-kata ungkapan, ada gula, ada semut. Ya. Nah, kinayah ini ya diambil ya, misalnya kebaikan itu di antara kedua tangannya. Ya. Kinayah itu adalah kata sindiran, konotasi-konotasi seperti peribahasa-peribahasa dalam bahasa Indonesia, bagaikan pungguk merindukan bulan. Itu tasbih. Ya. Dia singkat, padat. Ya. Dia singkat dan padat. Kinayah itu kata apa namanya? Kata kalau bukan sindiran itu kata yang dipakai untuk menyifati seseorang, ya, menyifati seseorang. Contohnya aljud. Aljud itu nih dari kata yajudu. Contohnya adalah aljud baina yadaihi. Kebaikan ada di antara keduanya. Nah, ini sebenarnya makna dari ketiga ini, ya, makna dari ketiga ini, inilah dia maknanya. Dia adalah lelaki yang mulia, yang dermawan. Inilah makna sesungguhnya, tanpa pakai embel-embel balagoh. Inilah makna sesungguhnya dari semua ini. Dialah laki-laki yang dermawan. Masuklah tasbihnya. Kedua tangannya bagaikan awan. Masuk lagi majasnya. Aku melihat lautan itu lagi membagi-bagi harta. Masuk kinayahnya. Kebaikan itu berada di antara kedua tangannya. Nah, kebaikan itu berada di antara kedua tangannya. Fokus utamanya yang hakiki adalah dia lelaki yang dermawan. Dia lelaki yang mulia, yang dermawan. Itulah makna sebenarnya. Tapi banyak balagoh-balagohnya ditasbihkan bisa, dimajaskan bisa, dikinayahkan pun bisa. Terkadang gini amanan kakak, kalau kita bicara sama orang itu lebih enak pakai bahasa kiasan daripada bahasa hakikah, apa namanya? Bahasa sebenarnya. Antum kalau ingin mengkritik orang gunakan bahasa kiasan. Ya. Antum kalau mau mengkritik orang gunakan bahasa kiasan. Ya. Memuji orang pun gunakan bahasa kiasan. Karena kalau menggunakan bahasa kiasan itu menggunakan bahasa tasbih, bahasa majas, bahasa kinayah itu membuat
orang itu merasa terbang gitu ya kan, merasa terbang dia gitu ya kan, istilahnya tersanjung-sanjung dia, ya kan? Eh Kalau bahasa hakikoh itu bahasa gombal. Kalau dia bahasa hakikoh, ya, mantap kali ketua ini kaya kali dia, mantap kali ya kan? Itu hakikat. Coba dirubah, ya kan? Masya Allah, luar biasa kedua tangan antum ini. Seperti lu awan, coba. Awan itu ada. Jadi bahasa-bahasa yang yang nggak masuk akal inilah yang membuat orang yang mendengarkannya itu merasa tersanjung, ya, merasa tersanjung gitu ya. Eh, Makanya laki-laki hati-hati menggombal ya, hati-hati menggombal. Bedakan gombalan hakikoh dengan gombalan balagoh. Nah, enak. Beda, beda. Gombalan hakikoh berbeda dengan gombalan balagoh. Kalau gombalan hakikoh itu hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu gombalan hakikoh. Tapi kalau dia gombalan tasbih, majas, dan kinayah, gombalan balagoh itu menusuk sampai ke relung hati yang paling dalam. Allah. Itu beda. Beda gombalan. Ya, beda gombalan hakikoh dengan beda gombalan balagoh yang terdiri dari tasbih, majas, dan kinayah. Ya. Antum mengungkapkan seseorang itu apa namanya? Seseorang itu baik. Baik kali. Gini, antum lah gini. Saya pujilah antum ya kan. Baik kali lah ke Bang Hafiz ini. Ya kan gitu. Baik kali lah Bang Abdi ini. Ya, ketika antum dengar kata baik itu, antum dengar kok baik kali ya, kok baik kali lah Kak Nisa ini gitu kan. Kok baik kali lah apa namanya Bang Indra Soripada ini, kok baik kali lah Bang Mas Dana ini. Ketika mendengar kata baik kalian, ya udah hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Coba ganti kata baik tadi, ya kan? Coba ganti dengan kata baik tadi itu. Gombalannya penuh dengan balago. Ya, ya, mungkin bisa diganti dengan bahasa, waduh, luar biasa tangan antum ini ya. Coba lah. Orang yang mendengar aja lagi berpikir ya. Coba saya bilang sama Indra atau sama Bang Dana atau sama Bang Wan atau sama Kak Okta. Saya bilang sama semuanya lah. Luar biasa kali kedua tangan antum ini ya. Pasti berpikir. Ya, dia tidak masuk ke ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Coba bedakan antara makna hakikat. Baik kalilah Kak Okta ini ya. Hanya masuk keluar kanan, masuk ke kanan, kuping kanan, keluar kuping kiri. Ketika kita pakai bahasa kiasan yang balagoh tadi, mantap kali kedua tangan kakak Okta ini ya. Nah, Langsung masuk ke otaknya. Langsung masuk ke relung hatinya. Langsung berpikir dia, loh, kenapa rupanya? Allah, 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 Allah. Ya kan? Kedua tangan abang ini, aduh, luar biasa, bagaikan awan. Allah. Kalau bagikan awan kan nampak kali apanya. Coba cari yang lain. Ya, apa namanya? Kok kok seperti awan gitu ya kan? Awan itu kan banyak ininya, banyak menampung air, kemudian air ini mencurahkan hujan, dari hujan ini banyak sumber-sumber rezeki yang akan bermunculan. Itu bahasa yang lain. Nah, ini yang abang-abang yang insya Allah setelah dari Al-Azhar dapat tugas, dapat pekerjaan eh, eh, tetap dan akan menikah. Kan nggak elok kita langsung datang ke calon mertua kita, Pak, saya mau nikah anak Bapak. Nah, pula elok kayak gitu. Kok berani kali? Kok siapa rupanya? Kok datang-datang mau melamar anak saya? Nggak kenal pun saya, kata Bang. Sakit hati kok kan? Pakailah bahasa-bahasa yang yang agak-agak balagoh dikit. Pak, saya dengar di rumah Bapak ini ada bunga yang siap dipetik, Pak. Itu balagoh. Allah.
Jangan langsung, Pak, aku mau inilah, Pak, mau melamar anak Bapak. Kena usir, kok nanti kena usir. Siapa kau, katanya? Kok berani-beraninya kau melamar aku pun tak kenal sama kau, katanya. Pakailah bahasa balaghah dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, kata bapaknya kan. Silakan duduk, ya kan. Dari mana nak gini-gini? Nah, barulah masuk balaghahnya. Saya dengar, Pak, di rumah ini ada bunga yang mekar yang siap dipetik, Pak. Mantap, masuk balaghahnya. Kalau Bapak berkenan, izinkanlah saya memetik bunga tadi. Allah, 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 Allah. Jadi, langsung diterima. Langsung diterima. Ya kan? Nah, itu kan membekas ya, sampai ke relung hati yang dalam. Lain halnya dengan gombalan. Ya, kalau gombalan-gombalan hakikoh yang tidak menggunakan balaghah itu hanya masuk ke telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Nah, begitulah seterusnya. Jadi inilah abang dan kakak fungsi dari balaghah tadi ya. Al-Quran semuanya penuh dengan balaghah. Ya. Bahasa Al-Quran tidaklah vulgar. Bahasanya penuh dengan balaghah yang sangat luar biasa. Wa yunazzilu alaikum wa yunazzilu lakum minas samai rizqa. Allah menurunkan dari langit bagi kamu adalah rezeki. Rezeki kok nggak hujan? Rezeki. Rezeki loh itu. Nah, rizqa bukan ma'an. Memang ada dalam ayat yang lain Allah menurunkan hujan, apa namanya? Air. Wa anzalalakum minas samai ma'an. Tapi tidak, Allah pakai balaghah, rizqan. Nanti kita lihat nanti dalam Quran yang lain. Al-Quran penuh dengan balaghah. Ya. Jadi orang yang nanti akan kuliah di Al-Azhar harus paham balaghah. Karena Al-Quran penuh dengan bahasa-bahasa balaghah. Baiklah, anak kakak, kita lanjutkan. Selanjutnya tentang ilmu bayan. Ini kita sudah masuk di tengah-tengah dasar lautan. Ya. Di tengah-tengah dasar lautan. Kita masuk ilmu bayan. Apa itu ilmu bayan? Ya. Apa itu ilmu bayan? Yaitu qawaid, kaidah-kaidah dan usul, ya, kaidah-kaidah dan dasar yang dikenal bagaimana menyampaikan satu makna dengan berbagai cara, bermacam-macam, ya kan? Dengan berbagai cara, bermacam-macam. Dengan syarat maknanya harus jelas. Maknanya harus jelas. Itulah arti ilmu bayan. Sekali lagi, dia kaidah atau dasar-dasar yang dikenal bagaimana kaifiyah, bagaimana caranya, ya kan, menjelaskan satu makna, ya, mengeluarkan satu makna dari mulutnya dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai macam cara dengan syarat harus jelas kata keterangan atau dalilnya. Ya. Nah, dia menggunakan satu makna saja. Ya, satu makna saja yang membuat dia apa namanya? Satu makna ini ya berarti makna yang bagaimanalah cara dia untuk mengungkapkan makna ini. Dia nggak pakai bahasa hakikat, dia pakai bahasa selain hakikat. Dan bagaimana dia caranya untuk mengungkapkan makna ini dengan bahasa lain. Makanya di dalam ilmu bayan ada 3 pembahasan utama, tasbih, majas, kinayah. Inilah turuknya. Inilah cara-cara yang berbeda-beda tadi untuk mengungkapkan satu makna. Caranya apa? Di tasbih, di majas, dan di kinayah. Ya kan? Di tasbih, di majas, dan kinayah. Allah, Allah, Allah. Luar biasa kalian ya. Ini pengajarnya ini udah internasional ini. Allah, 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 Allah. Udah dapat Allah Karim. udah dapat pengakuan kita kan, Allah, Allah. Biar paham. Jadi Semoga jadi guru besar, Ustaz. awak ini bukan flexing, ya kan? Memang begitulah saya mengajar tuh sepaham-pahamnya. Karena banyak anak-anak dan teman-teman itu yang nggak paham balaghah. Nah, kita pahamkan dia, ya kan? Apa fungsi dari ilmu bayan? Banyak, nggak apa sebenarnya ilmu bayan itu, Ustaz? Disinilah jawabannya.
Dia adalah kaidah dan dasar ya. Usul itu dasar pokok ya, dasar bagaimana caranya dia mengungkapkan satu makna dengan metode, dengan cara yang terserah dia. Yang penting dalilnya jelas, yaitu dalil tasbih kah, dalil majaz kah, dalil kinayah kah, jelas. Oke, kita lihat contoh ya. Contoh gini. Biar jelas abang dan kakak melihat contohnya ini. Ini adalah tasbih semua. Ya. Ini adalah ini terdiri dari 3 nih. Tasbih, majaz, kinayah. Kalau tadi telah abang dan kakak mendengarkan secara fokus, abang dan kakak dari nomor 1 sampai nomor 6 ini akan tahu, oh ini tasbih, oh ini majaz, oh ini kinayah. Oke, mari kita coba satu persatu. Paham nggak yang telah Ana jelaskan tadi? Kan? Paham nggak yang telah Ana jelaskan tadi? Al-ilmu nurun. Silakan. Tasbih, Hakiko Ustaz. Tasbih kok. Hah? Tasbih. Ya, Hakiko. dia ini bisa tasbih dan dia adalah tasbih. Karena di sini ada musyabbah, di sini ada musyabbah bihi, sedangkan ada tuh tasbihnya, sedangkan wajh syibihnya itu mahzufani. Ini adalah tasbih. Anta kathirur romadi. Silakan, tasbih atau majaz? Tasbih Ustaz. Tasbih. Tasbih Ustaz. Atau kinayah, kata ganti. Ini adalah kinayah. Ya. Ya, ini Kinayah. adalah kinayah. Ada peribahasa. Kamu banyak debunya, kamu banyak abunya. Berarti kan dia sering berpergian. Ya, ungkapan-ungkapan peribahasa. Ya. Ro'aitu bahron ya'izun nasa. Majaz, tasbih, atau Majaz. kinayah. Majaz Ustaz. Majaz. Tuh. Ustaz. Majaz. Sekali lagi saya sampaikan, bahron ini diambil dari musyabbah bi. Hindun kal qamar, tasbih, majaz, kinayah. Tasbih. Tasbih Tasbih. Ustaz. Betul. Berarti sudah paham ini. As-sa'du baina yadaika, majaz, kinayah, tasbih. Kinayah. Ya. Kebahagiaan itu di antara dua tangan kalian. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Tasbih, majaz, kinayah. Majaz Ustaz. Majaz Ustaz. Pintar, ya Allah, hebat kalian ya. Majaz, ya. Balasan kejahatan sepertinya, ya seperti itu juga. Ini adalah majaz. Oke, abang dan kakak, alhamdulillah bangga kami karena abang dan kakak meskipun tidak paham 100% tapi sudah memahamilah 60% atau 70% dari beda antara tasbih, istiarah dan kinayah ini. Baiklah, demikianlah abang dan kakak, kita cukupkan hingga saat ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada esok hari di Alkitabah, ya, di Alkitabah. Kami harapkan kepada abang dan kakak untuk memberitahukan kepada teman-temannya agar masuk ke Mas Sumut untuk menghadapi ujian tahdid mustawa di April dan di Mei. Kalau sudah Mei, tutup buku. Kita akan buka pendaftaran untuk Kemenak, ya, untuk Kementerian Agama. Yang MAI yang lulus dan lolos 100% itu ditutup di Mei. Ya, ditutup di Mei. Setelah itu kami akan buka yang Kementerian Agama yang ada cerita nggak lulusnya. Itu lain cerita. Bukunya pun berbeda. Bukan ini yang kita bahas. Bukunya berbeda. Jadi kalau misalnya ada yang tetap kekeh, sudahlah saya di atas 95 aja, oke, kita masuk ke Kementerian Agama, tapi di sana ada cerita nggak lulus. Itu dia. Ya, di sana ada cerita nggak lulus. Kalau ini sudah lulus, biayanya murah. Ya, biayanya murah. Memang nanti setelah Kemenak ada nanti tatwir. Ya, kita akan bekerja sama dengan tatwir. Tapi itu memang mahal. Ya. Ke masjid juga, tapi memang mahal. Itu insya Allah di bulan 5 atau bulan 6. Ya, setelah Kementerian Agama selesai. Setelah Kementerian Agama selesai, baru kita akan membuka tatwir. Tatwir terakhir. Itu dia. Kita membuka 3 pintu. Pertama,
MAI bekerjasama dengan MSZ, Markas Syekh Zaid, yang kemarin saya datang ke Kairo untuk bersilaturahmi. Ya, dan itu lulus semuanya dan lolos dengan biaya yang sangat murah, keberangkatan insya Allah di bulan 10. Sedangkan nanti setelah Mei, tutup buku itu Kementerian Agama, dan itu ada cerita nggak lulus. Ya, ada cerita nggak lulus. Kemudian nanti setelah itu bulan 6 atau bulan 7, kita akan masuk ke tatwir dengan biaya yang sangat, ya, nggak sedikit ya. Banyak biaya yang keluar. Baiklah, Bang Kakak, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bang Indra Soripada, Bang Wan, siapa pengguna Zoom ini? Bang Alfi Saharin, Bang Abdul Aziz, Bang Fadli Hanafi, Bang Alfi Saharin, Bang Abdul Aziz, ya, Bu Asmawati Saragi, Bang Andre Putra Utama, Bang Abdi Zikrillah. Ya, kami doakan semuanya menjadi orang kaya suatu saat nanti, orang kaya yang dermawan, Amin. banyak Amin ya rezeki, Allah. tidak Amin. pelit, ya, tidak pelit ilmu, tidak pelit hartanya, menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, alhamdulillahirabbil alamin, dan Amin. terutama rajin-rajin beribadah. Mudah-mudahan level yang diperoleh adalah level tertinggi pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi ya Bang Kakak besok ya. Besok kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bergabung kembali di Zoom ini. Mudah-mudahan nggak ada yang muak nengok saya, ya kan? Muak kalian nengok saya nggak? Enggak, Ustaz. Alhamdulillah. Saya pikir Bagus, kalian, bagus. saya pikir kalian muak Bagus nengok juga, saya Bang. kan? Allah Allah, semangat kalian ya, luar biasa. Ustaz internasional. Gimana saya? Gimana? Ustaz internasional. Allah 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 Allah. Awak ni apalah? Tutup Allah mulut Allah ni awak. Allah. Allah karim. Allahu Akbar. Oke, luar biasa abang dan kakak semuanya. Eh, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Komponen yang kelima di dalam ujian tahdid mustawa apa namanya abang dan kakak? Alkitabah, Ustaz. Ah ya betul, Alkitab. Alkitabah. Ini adalah komponen kelima dalam pembahasan atau dalam ujian tahdid mustawa. Nah, kalau dimaksud dengan kitabah di sini adalah tata cara penulisan yang benar. Ya, penulisan waw bagaimana, penulisan hamzah bagaimana, titiknya gimana, tanda komanya gimana, itu semuanya diujikan di dalam tahdid mustawa di komponen Alkitabah, ya, di komponen Alkitabah. Mari kita lihat ya, abang dan kakak, ini kita lihat saja lah ya. Kita lihat saja seperti kuusun. Kuusun itu adalah jamak dari kaksun, cangkir atau gelas. Kuusun. Abang bisa melihat, ya abang kakak bisa melihat bagaimana posisi hamzah di atas waw. Setelah itu ada waw matnya. Nah, jadi ini saat kapan hamzah di atas waw ini bisa ada gitu kan? Kok nggak langsung aja kayak ya gitu, disambungi disambungi seperti begini, ya ntar ya, disambungkan dia seperti begini. Kuusun kan bisa aja Ustaz kuusun kayak gini. Nah, kan bisa aja gini Ustaz kuusun dia hamzanya di atas ya ya seperti ya. Bisa aja kayak gini Ustaz. Tapi mengapa dia harus di atas waw Ustaz? Ini nanti yang akan kita bahas. Sama dengan ya ubu. Ya ubu. Nah, tafaulun. Kok nggak langsung aja gini tafaulun gitu, Ustaz? Nah, hamzahnya kayak gambar ya gitu. Nah, kok mesti dia di atas waw begini? Atau mu'annatsun. Seperti ini. Hamzahnya di atas waw. Atau mu'minun. Ya, hamzahnya di atas waw. Nah, ini kalau abang dan kakak mencermati secara mendalam, setelah kita cermati secara mendalam,
kita dapat satu kaidah atau satu rumus yang penting untuk mengenal bagaimana hamzah di atas waw itu terjadi, ya. Kapan-kapan saja dia terjadi waw atasnya hamzah atau hamzah di bawahnya waw, ya. Ya. Wow, sangat keren. Nah, kita lihat sini. Rasmul hamzah alal waw. Hamzah digambarkan di atas waw. Kapankah hamzah tersebut digambarkan di atas waw? Pertama, apabila tusamul hamzah alal waw idza kanat madmumatan ba'da dhammin, ya. Apabila hamzah tersebut barisnya dhammah setelah dhammin. Ini kan. Madmumatan ba'da dhammin. Seperti tadi ya'ubu. Atau tadi kuusun. Nih, kita tulis dulu di sini. Ya. Kuusun. Kuusun. Nah, hamzahnya dhammah. Ya kan? Hamzahnya Doma. dhammah. Doma. Ya, oke. Sebelum hamzah ada dhammah lagi. Jadi madmumatan ba'da dhammin. Ini kan dhammah nih, hurufnya dhammah. Ada huruf dhammah setelah itu hamzahnya pun dhammah, maka dia wajib pakai waw. Ya. Jadi madmumatan hamzahnya itu dhammah setelah huruf dhammah ba'da dhammin. Ya, setelah hurufnya dhammah, sebelumnya itu ada huruf dhammah. Ya, kuusun. Ya, kuusun. Contoh yang lain, ya'ubu. Nah. Bukan. Ini yang contoh nomor 2. Ya, ini kuusun. Ada contoh yang lain selain kuusun? Ka'sun. Fa'lun. Kak Sun. Ya, ka'sun ini. Ka'sun. Kuusun. Ada yang lain selain ka'sun? Fa'lun. Fu'ulun. Hah? Apa bang? Contoh yang lain? Mukminun, Ustaz. Enggak, ini yang contoh madmumatan ba'da dhammi. Ya. Jadi hamzahnya di atas waw setelah dhammah. Berarti kan dhammahnya kan ada huruf yang berbaris dhammah, ya. Setelah itu hamzahnya pun dhammah. Jadi dia bentuknya seperti waw. Ya. Bentuknya seperti waw, seperti kuusun. Bentuknya seperti waw. Kemudian, ya, hamzahnya dhammah setelah fathah. Contoh, ya'ubu. Dia dhammah, hamzahnya dhammah. Sebelum ini ada fathah ba'da fathin. Nih, ya'ubu, ini fathah, ya'ubu. Ya. Sebelum hamzahnya itu dhammah, sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Jadi madmumatan ba'da fathin. Ya. Setelah fathah dia hamzahnya madmumatan. Ya, madmumatan. Kemudian kapan lagi? Kita lihat contoh yang di atas. Tafa'ulun. Tafa'ulun. Nih. Tafa'ulun. Hamzahnya dhammah. Sebelum ini ada sukun ini. Tafa'ulun. Ini sukun kan? Nah, ini kan sukun ini. Sukun. Tapi memang nggak disakel dia. Tafa'ulun. Ya. Dia hamzahnya dhammah setelah sukun ini. Tafa'ulun. Oke. Kemudian maftuhah ba'da dhammin. Kita lihat contoh tadi. Maftuhah ba'da dhammin. Mu'annasun. Maftuhah ba'da dhammin. Maftuhah ba'da dhammin. Mu'annasun.
Hamzahnya maftuhah, sebelumnya dommah, setelah dommah. Mu'annasun. Nah, hamzahnya fathah, setelah dommah, huruf yang berdommah. Ya, mu'annasun. Oke? Kemudian sakinatan pada dom nih. Contohnya mu'minat, mu'minun. Nah, hamzahnya sukun ya, setelah dommah, huruf dommah di sini. Nih, setelah huruf dommah. Mu'minun. Jadi bentuknya adalah waw. Di atasnya adalah hamzah. Waw, di atasnya adalah hamzah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya dan kita akan langsung penyebab ya dari ini. Ya. Silakan ya, apa bahasa Arabnya nih ya? Dijelaskan dulu ya, dijelaskan. Ini tasaubun, ini contohnya ya. Contohnya ya, ini matmumatan ba'da sukunin. Ya kan? And sebabnya matmumatan ba'da sukuni. And ini maftuhatan Maftuhatan ba'da ba'da dhammi. dhammin. Oke. Ba'da dom. Oke, ini nih. Maftuhatan ba'da. Ba'da dhammin. Oke. Ada domi. Oke. Matmumatan ba'da Ba'da dhammin. dhammi. Allah 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 Allah. And kemudian matmumatan ba'da Ba'da fathin. Jadi begitu cara menjawabnya dan cara menjelaskannya nanti ketika ujiannya pilihan berganda. Oke, nanti bisa diulang-ulang kembali. Nah, fu'usun. Kita ulangi lagi ya kan. Nah, fu'usun. Hamzahnya matmumatan ba'da Dhammin. khoto'uhum. Hamzahnya matmumatan ba'da Fathim. Peter. Tasya'umun. Hamzahnya matmumatan ba'da sukunin. Oke. Mu'ajjalun. Hamzahnya maftuhatan ba'da Maftuhatan ba'da domi. ba'da dhammin. Ustaz. Pinter. Mu'din. Hamzahnya sakinah ba'da Domi. Allah. Pintar kalian tuh semuanya. Pintar kalian tuh. Oke. Mari kita lihat ya. Kita jangan sepelekan tamrin-tamrin ini karena tamrin ini banyak kali yang keluar ini. Yasta'milul fallahunal fu'usa. Tulisannya benar atau salah? Khoto. Salah Ustaz. Khoto. Yang benar apa? Al-fu'us. Al-fu'us. Ya. Hamzahnya di atas waw. Al-fu'usa. Ya kan? Hamzahnya matmumatan ba'da dhammin. Oke. Al-malu ya'ulu li sahibihi. Benar atau salah? Foto Ustaz. Khoto. Khoto. Jadi apa yang benar? Ya. Ulu. Ini kaidahnya hamzahnya matmumatan ba'da fathin. Betul. 3. At-tullabu yukthiruna tasa'ula. Benar atau salah? Salah Ustaz. Salah. Betul. Yang benar apa? Betul. Ini dia matmumatan ba'da hamzah matmumatan ba'da ba'da sukun. Ya, tasa'ula. Al-baitu mu'assasun. Benar atau salah? Salah Ustaz. Yang benar adalah wawnya di atas hamzah. Mu'assasun. Muassas. Yang penuh dengan persediaan ya. Mu'assasun. Nah,
Ini kawaidnya muassasun. Hamzahnya maftuhatan ba'da Maftuhatan. ba'da Domin, Ustaz. ba'da Ba'da dhammin. Domin. Anta tu'minu billah. Benar atau salah tulisannya? Salah, Ustaz. Salah. Yang benar apa? Tu Salah, Ustaz. Minum. tu'minu. Ya. Hamzahnya sakinah ba'da Ba'da domin. Domin. Pada domin. pada domain. Jadi ini adalah pelajaran kita kapan waw di atasnya hamzah, ya. Kapan digunakan waw di atas hamzah dengan tadi telah kita jelaskan kaidah-kaidahnya beserta dengan tadribnya nanti bisa dikaji ulang di YouTube. Ini ada gambar apa nih? Seorang anak perempuan lagi megang payung menaungi seorang laki-laki yang lagi menangis. Apa maknanya ini? Uktub qissatan tu'abbiru an surati taliyah fi ma la yaqillu an khamsati asturin. Di sini banyak gambaran apakah wanita itu lebih dewasa daripada laki-laki, kita juga nggak tahu. Tapi terkadang wanita bisa juga menangis. Atau kebalikannya, yang laki-laki pegang payung, perempuannya lagi menangis. Nah, apakah maksud dari ini? Ada yang bisa menceritakan? Silakan. Apakah ada yang bisa menceritakan apa maksud dari kisah ini? Kisah yang mengungkapkan ada surah la yaqillu an khamsatil asturin. Apa yang bisa diambil dalam kisah ini? Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada ya. Jadi sulit untuk diungkapkan ya. Sulit untuk diungkapkan ya. Aduh, Ustaz, sulit kali lah untuk diungkapkan itu, Ustaz. Sulit kali untuk diungkapkan. Baiklah, amalan kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok kita akan masuk ke pembelajaran kita yang ke-11 yaitu tatwirud dzat atau pengembangan diri dan insya Allah kita bisa tuntaskan ini dalam beberapa hari ini sebelum Syawal. Jadi bisa kita tuntaskan buku level 3 ini. Mudah-mudahan abang dan kakak setelah menguasainya dikaji-kaji ulang di YouTube akan memperoleh level-level tertinggi di dalam tahdid mustawa ini. Amin ya Rabbal Alamin. 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 Oke. Silakan abang dan kakak yang ingin bertanya apapun itu. Ujian nanti belum ada berita kapan ujian akan dilaksanakan. Sesuai dengan jadwal itu katanya awal April, tapi belum ada kepastian. Kapan awal Aprilnya? Kemudian nanti untuk gelombang ketiga dari 15 Maret sampai 15 April, dan ujiannya nanti insya Allah di awal bulan 5. Ya, di awal bulan 5. Nah, setelah itu tutup buku dan kita akan buka versi Kementerian Agama. Ya, versi Kementerian Agama. Kita akan membahas buku-buku Kementerian Agama. Ya, mudah-mudahan lulus karena di Kementerian Agama ada cerita nggak lulus. Ya, ada cerita tidak lulus. Kalau MAI, insya Allah lulus semuanya dan lolos. Nggak ada istilah tidak lulus ya, semuanya lolos kalau MAI. Tapi kalau Kementerian Agama itu ada cerita nggak lulusnya, ya ada cerita nggak lulusnya. Jadi mohon sampaikan kepada kawan-kawan yang ingin ke Mesir, ayo segera bergabung sebelum tutup pendaftaran gelombang ketiga dari 15 April, 15 Maret ya ke 15 April. Ya, ini mau dia gelombang 1, 2, dan 3 itu berangkatnya bulan 10. Ya, berangkat ke Kairo Mesirnya bulan 10. Jadi persiapkan matang-matang. Ya, persiapkan matang-matang. Nanti kita akan membahas insya Allah di bulan 5 apa saja berkas-berkas persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan. Ya, persiapkan agar bisa dipersiapkan sedini mungkin sebelum nanti datang masa pemberkasan. Ya, masa pemberkasan. Ustadz nanti pas ujian tadid mustawa rame-rame apa sendiri? Ya, ya sendirilah, ya kan? Mm-mm. Sendiri.